أنت باب الله والقبلة يا الله سلام عليك يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك للرحمن في يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله السلام عليك فصل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله السلام عليك وسلم في حجتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ala man wa bi sallallahu salih wa ala man wa bi syayikhina wa ila halatin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. Ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin Al-Daharat dahirin radiyallahu anna wa ankum anil muslimin wal muslimat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi bid daraini amin. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, para habaib, para
zuriyah Nabi Muhammad SAW, para syarifah, yang mereka semua adalah penerang dan lampunya Allah di muka bumi. Mudah-mudahan dengan keberadaan para habaib, para syarifah, para zuriyahnya Nabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamankan alam dunia ini daripada bala, musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh dan salehah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita pada malam hari ini bisa berkumpul, bermajelis ilmu, bersilaturahmi, memakmurkan masjid kita. Mari sama-sama kita tidak lupa untuk memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita di dalam ini masjid, niat menuntut ilmu, niat i'tikaf, dan niat kebaikan lainnya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa zahir, dosa batin dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, baik yang masih hidup itu sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya di dalam maghfirahnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah salawat atas Nabi, mudahan kita semua diberikan keafiatan, keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di dalam kesusahan, kesempitan, mudah-mudahan dilapangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin di saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan menerima satu ujian dari Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung pembacaan kitab kita Mabadi Ilmu Tasawuf, itu pelajaran tentang akhlak atau pelajaran untuk memperbaiki budi pekerti kita, baik secara zahiriyah ataupun secara batiniah, agar kita semua mudah-mudahan dengan belajar ilmu akhlak ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati-hati kita daripada sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela, yang mana hati kita ini apabila tidak diobati dengan ilmu agama, maka hati kita ini akan selalu dalam keadaan bernoda, hati kita selalu dalam keadaan hitam, hati kita dalam keadaan kotor, yang walaupun kita beribadah siang dan malam, berapa banyak ibadah yang kita kerjakan, perlu kita ketahui bahwa selama hati kita ini kotor, selama hati kita ini rigat, selama hati kita ini kada bersih, selama hati kita ini kada baik, selama hati kita ini berpenyakit daripada sifat-sifat tercela,
maka dikhawatirkan amal ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, semuanya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu gambaran bahwa sebelum Nabi kita, junjungan kita Rasulullah SAW, sebelum menghadap Allah, beliau terlebih dahulu beliau dibedah dada beliau. Bukan dalam keadaan hati Rasulullah itu kotor, bukan hati Rasulullah itu rijat, tetapi ini adalah menjadi contoh kepada kita, iktibar kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa sebelum kita melaksanakan ibadah, sebelum kita melakukan kebaikan, hendaklah hati kita ini terlebih dahulu kita periksa, kita bersihi daripada kotoran-kotoran, daripada sifat-sifat yang tercela, yang kada baik di dalam hati kita. Baru kita akan insya Allah sampai ibadah kita, kebaikan kita ke hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tashhadu dzatu lidzat, Rasulullah bertemu, berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang wajib al-wujud, yang wajib adanya, yang laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nah, kemudian maksiat yang ada di batin kita, sifat yang tercela yang ada di hati kita, semalam ada 10 macam, diringkaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sudah 3 macam yang kita baca. Yang pertama yaitu syarahut ta'am, yaitu loba kepada makanan. Kemudian sangat gemar kepada berkata-kata. Kemudian yang ketiga yaitu marah yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian yang keempat maksiat batin, sifat kecelaan yang ada di hati kita, yaitu hasad, yaitu dengki. Sifat dengki itu adalah sejahat-jahat maksiat batin dan menghilangkan pahala amal kebaikan. Nah, jadi dengki ini adalah sifat yang paling jahat, andapnya di dalam hati kita. Ini artinya nangaran di dalam hati ini adalah satu penyakit yang paling jahat di dalam hati kita. Andaknya di dalam hati ini adalah kita yang tahu. Nah, ini karena nangarannya di dalam hati ini, tujuan, maksud, niat itu kada nang tahunya kita. Nah, nang tahu itu Allah lawan kita. Karena andakannya di dalam, kalaunya di luar nyaman aja kita. Nah, jadi dengki ini andaknya di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan sifat dengki ini yang ada di dalam hati, mudah-mudahan ini kadada besarang di hati kita. Dan mudah-mudahan seandainya ada, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan mungkin saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin dan tunini kita bahari
yang mungkin mereka sudah berada di alam kubur, yang mungkin mereka itu meninggal dunia membawa daripada berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati, sehingga mereka merasakan ketika mereka meninggal dunia, mereka merasakan betapa hinanya mereka, betapa ruginya mereka ketika mereka semasa hidup memiliki sifat-sifat yang kada baik di dalam hati mereka, terkhusus adalah dengki di dalam hati. Kita ini bilinya sudah mati, kita hanya tahu untung rugi itu. Kayak ini nah, kita dudukan ya kalau biplah, dudukan gini nah. Bilinya pian sudah mati kita hanya tahu. Nah, mau lagi hidupnya kita tahu. Maunya sudah mati kita hanya tahu. Karena bilinya sudah mati itu diberiakan balasan, diberitahu lawan kita. Bujur kada nang disampaikan Nabi tentang keutamaan, kelebihan, kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu kayak apa. Kalau di dunia ini mungkin kuping kita, telinga kita ini mungkin ada yang kebal, sekadar mendengar aja ya, kalau unggut-unggut aja, tapi kada mau juga. Kenapa? Karena umyul qalbi, karena hati mereka itu gelap, hati mereka itu keras. Nah, ketika sudah meninggal dunia, nah itu sudah ketahuan kena. Jangan tahu apa ya. Paribahasa nih, jangannya tahu tiap malam ku hagai majelis kok. Jangannya tahu. Ya karena ditampayakan di dunia nih ya kalau sudah mati kena. Nah, bilanya sudah mati, ketahuan kena sifat-sifat kita yang mungkin kita aja nang tahu, orang kada nang tahunya. Kita bersifat nang kada baik, nang kada bagus ini kita aja nang tahu. Bilanya sudah kita mati kena hanya tahu kena. Betapa hinanya, betapa ruginya kita. Nah, seperti menyimpang sedikit bahwa gambaran orang yang umpama hidup di dunia ini takabur, sombong, membesarkan diri. Nah, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, mereka itu nantinya di akhirat dibikin kecil seperti semut, dihalusakan. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka itu membesarkan akan dirinya, membanggakan akan dirinya. Jadi sehalus-halusnya kena di akhirat itu dibikin, diolah oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengki ini adalah sejahat-jahat maksiat, artinya dosa nang digawe oleh batin hati kita nih. Nah. Dan sifat dengki ini menghilangkan pahala amal kebaikan. Jadi amal kebaikan yang kita gawe mulai nang di apa ngarannya nang diwajibkan tuh nah. Mulai balik ya Allah. Mulai 15 tahun umur. Bama nih 15 tahun beramal, beribadat, berbuat kebaikan, ya kan? Sampai wayah ini nah, beramal, beribadat, berbuat kebaikan, tapi ada dengki di hati, maka amal kebaikannya itu hilang, habis, ada bersisa. Mana dalilnya? Nah, hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita yakin setiap para nabi dan rasul, khususnya para rasul yang mereka menyampaikan risalah ketuhanan, mereka yang menyampaikan agama Allah, yang mereka mengajarkan tauhidullah,
yang mereka mengajarkan akan kebersihan hati, yang mereka menyampaikan tentang tata cara ibadah dan muamalah, agar umat ini kada tersesat, agar umat ini kada tersalah, kada mungkin berdusta. Para nabi dan rasul mereka bersifat sidik, orangnya benar, dan para nabi dan rasul orangnya adalah tabligh, orangnya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan oleh para nabi dan rasul, seberatan disampaikan. Nah, khususnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkhusus, paling mulia para nabi dan rasul, paling mulia orang yang diutus di permukaan bumi. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan dengan lidah sidin yang mulia. Kepada siapa? Terkhusus kepada orang-orang yang mereka itu bersifat dengki di dalam hati. Dan Nabi kita al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Artinya apa? Dengki itu, ya Nabi, menghapuskan amal kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Nah, ya. Suatu bangunan sebesar apapun, sekokoh apapun, sebesar apapun, apabila sudah si jago merah itu api nih melalapnya, ya kalau menyala habis. Nah, kayak itu juga gambaran kata Rasulullah bahwa sebanyak apapun amal kebaikan, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, apabila ada dengki di dalam hati ini, amal kebaikannya itu habis. Yakulul hasanat. Nah, di situ dibawa dengan jamak muannas salim. Artinya apa? Hasanat, segala macam kebaikan itu habis, kada bersisa. Nah, itu. Nah, lalu kita mengetahui arti dengki itu apa? Nah, dengki artinya ialah mengingini hilangnya nikmat orang lain. Nah, ini artinya apa? Ketika kita melihat orang dapat kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kebaikan, ya kan? Hati kita itu kada nyaman melihat orang. Hati kita itu sangkal, hati kita itu kada ketuju, benci lawan orang. Nah, ini hati-hati benar ini. Jadi belinya melihat orang nikmat itu, ya kan, jangan muar. Melihat orang sukses, muar. Melihat orang berhasil, benci, hati ada ketujuh. Bahkan bertamugin bisa kada menagur, bisa kada merawa. Kenapa? Nya benci, nya muar. Dan orang nang dengki ini, ya kan, selalu di dalam keadaan maksiat setiap saat dan waktunya. Itu orang dengki. Dan penyakit orang dengki ini lagi adalah maksiatnya, yaitu dia hidup ini selalu merasa tersaingi. Jadi hidup ini persaingan baginya. Kada kawa pina hendak dilabihi pada orang itu, kada kawa. Inya hendak di atas terus. Itu orang dengki. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan jangan ada di dalam hati kita ini ketika melihat orang nyaman, sukses, bahagia, nikmat, dalam bahagia, jangan hati kita ini benci dan muar kada ketuju, jangan. Sebelah rumah nukar mobil bersuara tuh menyanyi,
ke mobil pulang aja. Tuh kadenya kontan namanya aja, berhutang tuh kan. Nah. Orang dengki ini Pak Lagola, orang dengki itu penyakitnya yaitu al-ghibatu wan namimah. Ciri orang dengki itu mulutnya ini suka menggibah, suka menyebut-nyebut nang kada baik dan sangka jahat kepada orang lain. Jadi hati-hati benar kita. Hati-hati kita. Jadi belinya melihat orang nikmat, senang, bahagia, hati kita itu mesti umpat gembira, umpat senang, dilawan. Jangan diturutakan kehendak hawa nafsu kita yang isinya adalah iblis laknatullah, yang menyesatkan lawan kita. Dan orang berdengki-dengki ini itu kebanyakannya adalah yaitu sama atau satu profesi. Itu hati-hati kita. Pedagang sama pedagang, orang berjualan, ya Allah, itu hati-hati. Nangaran rezeki kita itu dari Allah. Walau kita betatai berjualan itu sama aja jualan, insya Allah kada tapa huruf rezeki kita. Nah itu asal yakin nih ya kalau yakin nang memberi rezeki itu Allah, nang memberi rezeki itu Allah, nang memberikan takdir itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila makhluk, bila manusia ini mereka itu, hati mereka itu urusan rezeki ini ya kan, seakan-akan kayak makhluk manusia ini kayaknya nang maatur, nang memberi rezeki lawalinya. Nah ini bahaya benar ini. Melihat penapayu benar di sebelah, hatinya tuh sakit benar itu. Hatinya tuh nah sakit, kada nyaman benar. Bukal benar kan? Lebih kada dirinya itu berjualan dia. Kami benar aku. Baiknya di berjualan dia maka sama habulang dia. Asalnya kalau jual baras itu aja. Asalnya kalau berjual intalu juga aja. Asalnya kalau berjual namanya berjual kayak itu juga menuruti aja. Jadi seakan-akan nang berjualan ini seakan-akan kayak menghalangi, merusak rezekinya tuh binanya. Nah ini bahaya ya. Tuan guru sama tuan guru, sama ustadz kiai sama kiai. Aunento aja, muyak udah aja. Ada tahu buan aja kawalian seorang. Hendak juga ya kalau. Bakurinah sudah hendak viral nih, yaitu ada viral juga. Bakurinah juga nih ya kalau lah supaya viral nih baik. Nang asalnya betapih bakiyama aja pina kada maju-maju, pina kada banyak nama undang, lalu bertingkat bagamis pulang imbah bagamis pina kada undang-undang dua berjubah tambahi pulang makin panas. Imbang bajubah ini bakupiah kada ada juga
alahan nang itu nah biasa-biasa aja, rame aja orang undang, rame aja orang memakai itu nah. Nah, lalu dengki dengan apa? Dengan kenikmatan yang orang miliki, kesuksesan yang orang miliki. Padahal jakainya berpikir, ya kan? Kenikmatan, kesuksesan, ya kan? Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kada tuntung itu aculnya kopiah. Acul kopiah ya kalau pasang nang pinatapisit, pasanginya bolang. Kena bolangnya. Beristilah. Kada belajar kada juga. Berijazah kada juga. Mbah bukanya YouTube cara basurban ya. Turutinya ya lagi. Kada danang panjang ulas tilam dililitnya. Kada bertahan lagi. Ya tuh kada nama undang-undangnya juga. Padahal malahan dipadahakan orang sanewan. Au jurang nenek pina bertingkat-tingkat nenek. Nah, hati-hati juga ya Allah. Berhati-hati juga. Kalau pang kita beranggapan tuh boleh lah. Kalau sudah tuan guru tuh, ustadz, kiai, ya kan? Iblis tuh beranai, kalinya beranai iblis tuh. Makin hamoknya. Makin hamoknya. Kenapa? Ayahnya nih minta kawan nih iblis tuh. Nyahakon asurungan. Iblis itu tugasnya memang diberikan oleh Allah, sudah. Jadi iblis, ya Allah ya Rabb, panjangkan umur ulun, hidup akan. Cuma beda alam aja kita nih. Ulun hendak membawai, ya kan, umat Rasulullah, hamba-hamba pian membawai. Jatuhan silahkan aja kan. Nah, itu. Tapi sebutin dia Tuhan, kamu kada hawa membujuk, merayu, menggoda, membawai hamba-hambaku nang mereka itu mukhlasin, nang mereka itu aku ikhlaskan mereka itu. Nah, oleh karena itu nang maulah kita ini rusak hati kita, kada ikhlas, itu banyak penyakitnya. Ya ini termasuk dengki ini. Orang nang kada ikhlas juga. Iblis itu kan termasuk orang nang dengki juga sebenarnya. Iblis itu bukan hanya sombong ya kalau lah, bukan hanya sombong tapi dengki juga nya. Dengkinya lawan siapa? Lawan Adam. Nah itu dengki juga nya tuh iblis tuh. Dalam aroma guru zuhdi juga, iblis tuh kada sampai, kada anunya, kada sampat belajar ilmu tasawuf tuh kada sampat nah. Memang tinggi pangkatnya luar biasa iblis itu. Gara-gara apa? Gara-gara sombong ya, kalau dengkinya ada juga. Harapan tuh kada apa-apa bang. Jakanya hendak tuh ya kawan aja iblis lah. Aku nang terdahulu ini bang, nang diulah nih. Banyak bisi pangkat, banyak bisi jabatan, aturannya aku ini nang dimuliakan. Kada nang Adam nang hanya nih. Mbah itu disuruh pulang apa? Sujud, menghormat ya, kalau lihat hormat bukan menyembah. Maginnya ya kada hakun lalu. Nah itu. Nah orang dengki ini ya, orang dengki itu bahayanya itu ada 8 bahayanya.
Mudah-mudahan kita mendengar nang ini nah. Mudah-mudahan loh jangan ada dengki ini dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Nah, mudah-mudahan ibarat kita mengakui inilah kehinaan diri kita. Umpama kita tegawi juga nih, atau umpama haratannya nih nah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengki. Apa bahayanya? Yang pertama orang dengki itu bahayanya ifsadut ta'at, runtuh amal ibadah. Nang runtuh itu kawala lagi, ada kawala lagi. Nah kayak bangunan rumah tuh runtuh sekali ya kalau tinggalan kawala lagi hendak di berdiam, hendak di apa namanya diguringi, ada kawala lagi. Nah kayak itu juga amal kebaikan kita. Bilanya kita dengki, amal ibadah kita ya kan runtuh, hancur. Amal ibadah, amal taat kita. Nah ya nang hadis Nabi tadi ya kan, dengki itu ya kan menghapuskan, menghilangkan pahala amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar nang kering. Kalau sudah amal ibadat, amal taat kita ini hancur Pak Ibu, maka kita mati kita nang dibawa apa? Amal yang kita harapkan. Yatba'ul mayyitu salasun ya Nabi, yang mengikuti orang mati, orang meninggal itu 3 ya Nabi. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, yaitu keluarganya, hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Wa yarji'usnani, kembali 2 ya Nabi, nang kada setia. Yang walaupun lagi di dunia ini ya kan, di dunia nih disayanginya, dicintainya, takutan dengan hilangnya, kurangnya, bangkrutnya. Nah itu ternyata kada setia. Apa nang kada setia? Wayarji usnani ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Itu kada setia. Jadi keluarga kita ya lah, kemudian harta itu tinggal waya wahidah, tinggal 1 wahya amalu, yaitu amalnya. Tapi amalnya ini habis sudah, ada lagi habis sudah. Kenapa? Karena orang ini dalam hatinya itu ada dengki. Lawan aturannya itulah, aturannya nih, kalau kita itu ada penyakit itu tahu itu nah, coba cek up kah ya, kalau periksa tinggi kah darahnya kah, ya kurang lebih aja penyakit kita nang apa ngarannya, penyakit apa ngarannya lah, johir dunia nih lawan penyakit batin ini ya kan, tuh kurang lebih aja diperiksa ya Allah. Ada mau diumpati bukan wali nih, berat saingan. Turuti hak kita nang itu mengelangkang nang itu, tawakan buan bian benar. Kalau kau diumpati buan wali itu ya sampai ke aras sudah itu. Senang-senang aja biar kan Bapak, daripada di rumah begaru ya Allah. Mau bujur juga, daripada di rumah begaru, baiknya tertawaan di masjid ya Allah, dapat pahalanya. Tapi di rumah garu nganga mati ya Allah. Umur gak ada beban, umur gak ada bebau. Nah,
ada bapak. Nyamannya. Roti dapat, habis sudah, baju habis, ketawa mengelangkang, bah. Nyamannya hidup, apa lagi? Surga menghadang, bah. Kayak apa lagi? La ilaha illallah. Ifsadut ta'at, runtuh amal ibadah kebaikan. Yang kedua, ziyadul ma'asi. Jadi orang dengki ini bilingnya inya tuh kada hendak mana nambahi, kada hendak mengobati ya kalau lawan penyakit dengkinya tuh nah dibiarkannya aja. Maka orang itu walaupun inya beribadah Pak Iwan, sembahyang, puasa, berhaji, berumrah tiap minggu ya tiap minggunya, sebulan sekali. Seminggu sekali berapa kali itu? Tapi dengki lawan orang itu senantiasa dalam maksiat kepada Allah. Amal ibadahnya itu kan diterima oleh Allah. Kenapa? Zahirnya beribadah. Nah ini ja'ba guru sekumpul. Zahirnya beribadah, tapi hukumnya maksiat. Nah, ini bahayanya biar bahaya orang berisi penyakit di dalam hati, berisi maksiat batin. Ini bahaya. Bahaya benar. Jadi setiap waktunya, setiap saatnya hidup di dunia ini orang tuh maksiat terus. Kenapa? Karena dengki itu masih ada di hatinya nih, nah kada dibuanginya lagi. Itu bahaya. Jadi terus menerusnya. Nah, bilingnya orang nang ini dalam keadaan dengki, dalam keadaan maksiat, mati, orang tuh matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ini matinya bisa ada beriman. Matinya bisa ada beriman. Kenapa jadi matinya bisa ada beriman? Karena orang dengki ini inya kada suka hatinya itu apa nang ditakdirkan Allah akan dirinya. Seharusnya nang nikmat tuh aku nya. Nah, nang menderita tuh orang, nang susah tuh orang. Jaka kawannya aku nang sugih. Jakanya kawan tuh orang tuh nang dalam keadaan apa? Kesakitan, aku nih dalam kesenangan. Nah, itu orang dengki itu. Nang kaya nak maatur lawan Tuhan. Dan orang nang dengki itu dikatakan oleh Imam Ghazali, orang dengki itu sudah menjadi Tuhan. Itu bahayanya. Maatur-atur lawan Tuhan, jakanya itu jaka-jakanya itu kayak maatur lawan Tuhan. Hati-hati kita gara-gara ucapan makanya kawan ini jarang kadusa hujan bang. Nah, berpintar-pintar pada Tuhan ini. Makanya semalam jangan marah. Ya kalau biplah panas kan, alhamdulillah. Ini kada kayak matur, jakanya nih jangan kayak ini jangan mendung-mendung, hari nyaman benar jangan. Muha aja Tuhan. Pina hendak mendung-mendung terus, kalau mendung sekali. Hati-hati kita nih lah, kita nih hati-hati Pak. Iman kita nih hati-hati. Kalau pina kayak minum atur lawan Tuhan tuh nah hati-hati benar kita. Orang kada bersyukur tuh termasuk juga tuh kayak matur lawan Tuhan. Diberi Tuhan sedikit nak banyak tuh iya juga itu. Mau benar aja Tuhan. Kayak matur. Nang kaya nang manusia memberi rezeki ini ya kalau lah. Padahal nang memberi rezeki siapa? Allah. Apa nang sampai wadah kita tuh ya sudah. Kayak minggu tadi kada berote kalau minggu tadi kayak berote kada kah? Kalau ulun aja. Ulun pas boleh kayaknya sadar. Julung kada berote nah. Tapi beriman aja kita ya kalau ada apa-apa. Gara-gara roti iman runtuh pakai sedih lah itu. Mun tajakinya beroti ada roti ya kalau roti.
Ini kada bah nasib lagi dijar kada berute. Nah memberi rezeki itu Allah, lain manusia. Sidin panitia meulahkan di perantara aja. Makanya julun apa ya? Hidup ini belajar beitih itu bakal dalam, ya keluar aja. Bakal dalam diitihina. Ya Allah, ganal lah halus lah. Iman, ya Allah, tauhid. Nah, gitu. Nah, jadi orang nang dengki itu ziyadul ma'asi, senantiasa bertambah dosa maksiatnya setiap saat, setiap waktu. Walaupun ninya beribadah juga, sembahyang, ya kalau lah, tapi hukumnya maksiat. Nah itu, jadi bahaya. Nah kemudian orang dengki ini apa? Hirmanus syafa'ah. Orang tuh kada bakalan dapat syafaat Nabi berlepas. Nah, siapa lagi harapan kita yuk? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Siapa nang harap kita syafaat? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dalam burda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itulah nang turja syafa'atuhu, nang kita harap syafaatnya. Kada nang lain. Nah, jadi takutan kita dengki nih, jangan dengki. Nabi kada makoi jar Nabi laisa minni zu hasadin wala zu namimatin wala zu kahanatin wa ma ana minhu. Jar Nabi laisa minna, tidak termasuk daripada golongan kami. Artinya Nabi kada mengakui umat zu hasadin, orang yang di dalam hatinya ada dengki kepada sesamanya. Nabi kada mengakui umat. Islam guruai orangnya Islam, tapi Nabi kada mengakui umat. Wala zu namimatin, orang yang hidup di dunia ini katuju benar apa ngarannya anjur atar pandir. Namimah adu domba. Nah itu adu domba. Ada kalau lagunya? Nah, ada kalau lagunya? Lagu siapa? Nah itu nyanyiakan aja pian itu. Bepahala pian bernyanyi itu. Bepahala Romai Ramado. Pahala sedin, napa? Mun jadi ilmu pemahamannya kalau ya Allah. Jadi lagu itu kada seberatan dosa, ya Allah. Nah, makanya Romai Ramado apa? Nada dan dakwah. Jadi sebab lagu-lagu itu jadi pada akan haram berataan. Jadi pada akan haram berataan. Nah, adu domba. Jadi orang nang katuju anjur atar, adu asah, adu diasah. Anjur. Nah, maulah orang bakalahi, maulah orang renggang, maulah orang asalnya baik, lalu kada baik, bakalahian. Hancur orang, hancur keluarga orang, hancur perkawanan orang, hancur perkumpulan orang. Gara-gara apa? Gara-gara adu domba, adu asa. Itu bahaya. Kenapa jadi ada namimah, adu domba? Orang itu dengkinya ganal. Jangannya kada dengkinya kan udah perlu nguntung nanti bore ya kalau senak kemarin nyambeti orang, adu domba orang. Kemudian yang ketiga, waladu kahanatin. Nabi kada mengakui umat nang orang apabila mereka itu mendatangi dukun. Hati-hati, jangan mendatangi dukun.
Ada apa-apa tuh bawa ada Habib, bawa yang ke dukun, pintainya ayam hirang, sarabah hirang, jangan ayam hirang, lakatan hirang, duit kada mau hirang, abang, macam-macam. Dukun ya Allah, ada yang minta ya emas, cuma nang datang nih ya itu bang dah, ngantar pengaruh segram jar, maka bisa benar betikasan gitu, segram jar, maka segram waktu harga nang 800 segram, paksa ya nukarakan, anak ampih pipe, ada bergesah-gesah juga, dukun didatangi, malah dari emas bah. 800.000 segram. Entar lu itik kawannya, bah pintar juga. Ada jarum dalam minta lu itik itu hanya dibuat nyimpen dulu. Nasib aja lagi. Nah, jangan mendatangi dukun nih. Nabi kan waktu umat. Nah, kemudian yang keempat dukhulun nar, orang nang dengki itu masuk neraka. Kemudian yang kelima husnun daimun bila faidatin bal ma'awizrin, orang yang dengki itu duka citanya seumur hidupnya, kadang hidupnya itu senang gembira, hidupnya itu selalu dalam kesedihan terus, duka cita terus. Itu orang dengki. Kemudian orang dengki itu apa? Al-ibda'u ila idharil ghair, yaitu membawa kepada memudarati orang lain. Nah, ini berbahaya. Orang dengki ini ya kan, puncak-puncaknya itu apa? Bisa membinasa, bisa membunuh kepada orang. Itu dengki. Contohnya siapa? Ini contoh aja. Bukan anak Nabi itu jahat kada. Ini contoh. Siapa? Qabil dan Habil. Qabil itu nang membunuh, Habil nang dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara Qabil ini adalah dengkinya kepada si Habil. Kada hendak kembarannya, ya kalau di zaman itu kan kawin tuh silang, ya kan kembar. Lalu disilang, ya kada hakun. Aku dinya lahir kembar, lawan siapa? Lawan Iklimah, lawan Labuda. Iklimah, Labuda. Nah itu, nya ada hakon. Jadinya belinya hendak benar juga, ya kalau dibunuhnya. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara dengki, dibunuh. Kemudian yang ketujuh, orang nang bahaya dengki itu apa? Umyul qalbi. Orang dengki itu hatinya gelap, buta hatinya. Jadi orang dengki ini baik, kita nih biar berbuat baik lawan inya tuh kada pernah memandang kebaikan kita itu, dilupakannya kebaikan kita, dan inya berpikiran nang kayak apa cara ya kan supaya kita itu dibinasakannya, dirusaknya. Itu orang nang dengki. Jadi orang dengki ini kada nyaman hatinya, mun masih apa paribasa tuh hidup lagi. Nah. Atau misalnya kada nyaman hatinya, munnya masih usaha orang itu ya kan baik-baik aja, kehidupan orang tuh baik-baik aja, ya macam-macam gana, di bapak olahnya orang macam-macam. Adalah ilmu-ilmu semacam itu, ada ya kalau biplah macam-macam. Nya memudaratakan orang lain, bukan hanya dirinya, tapi nya bebawaan. Kada kawalnya menggawi seorang diupahakannya. Nah itu bahaya dengki ini. Cocok aja bilinya mati, Nabi itu kena pakai umat. Artinya apa? Dukhulun nar, kekal dalam
api neraka. Amal ibadahnya kan ada lagi juga. Nah kemudian orang nang dengki ini apa? Al-hirmanu wal khudlan. Orang dengki itu tidak akan mampu dia untuk menyamai kedudukan orang nang dia dengki. Nang kayak apa aja orang dengki itulah hendak menuruti lawan orang didengkinya itu selama-lamanya kada awak. Wal khudlan, bahkan Allah tambah kehinaan-kehinaan pada orang nang dengki itu. Nah ini 8 macam bahaya daripada penyakit dengki. Nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita daripada kekotoran-kekotoran, sifat-sifat yang tercela yang kada baik di dalam hati kita. Dengan bersihnya hati kita, mudah-mudahan kita bergaul, berkawan sesama hamba-hamba Allah, mudah-mudahan dalam keadaan keharmonisan, dalam kebaikan, menjadi rahmat, menjadi manfaat, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, profesi masing-masing. Mudah-mudahan kita seberataan bisa saling membantu dalam kebaikan, saling bertolongan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabul hajat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Mudahan kita berataan selamat dunia akhirat. Mudahan kita hidup beriman, mati beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو وعند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به بكل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله منكم تقبل يا كريم.